Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu saja nikmat sehat walafiat. Sehingga kita masih bisa bermuajahah kembali, bertatap muka kembali walaupun dalam pembelajaran online ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan para pengikut beliau sampai dengan hari kiamat. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang ibu banggakan dimanapun kalian berada. Sebagaimana materi minggu yang telah lalu kita bahas tentang iman kepada hari akhir. Bicara mengenai iman kepada hari akhir sama dengan iman kepada hari kiamat. Tentu saja adanya tanda-tanda kecil maupun tanda-tanda besar hari kiamat. Di antara tanda-tanda kecil adalah pertama, banyaknya kaum wanita dibandingkan kaum laki-laki. Kemudian yang kedua, dicabutnya orang-orang yang berilmu. Dan yang ketiga, maraknya perzinahan. Berikutnya tanda-tanda besar hari kiamat adalah pertama, munculnya Imam Mahdi. Kemudian yang kedua, munculnya Dajjal. Dan yang ketiga, munculnya binatang melata yang namanya dabbah. Kemudian adanya dukhan dan lain sebagainya, tentunya sangat banyak sekali jika kita bahas mengenai tanda-tanda hari kiamat. Kemudian kita juga mengenal adanya periode hari kiamat. Pertama kita kenal istilah Yaumul Ba'ats. Apakah Yaumul Ba'ats itu? Yaitu proses dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya. Kemudian yang kedua Yaumul Hasyr, yaitu proses dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Yang ketiga adalah Yaumul Hisab, yaitu hari di mana diperhitungkannya segala amal perbuatan manusia. Yang keempat Yaumul Mizan, yaitu hari ditimbangnya amal-amal manusia, baik amal kebaikan maupun amal keburukan. Kemudian kita juga mengenal adanya asyirat, yaitu penentuan antara surga dan neraka. Demikianlah mengenai materi iman kepada hari akhir. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah iman kepada qada dan qadar. Nah, bicara mengenai iman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Nah, sebelum kita bahas ke materi selanjutnya, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Di antaranya adalah setelah mengikuti proses pembelajaran online, peserta didik dapat mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Kemudian kompetensi dasar, pertama mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar. Yang kedua, mempresentasikan makna sikap optimis, ikhtiar dan tawakal sebagai perwujudan iman kepada qada dan qadar. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi, pertama menjelaskan makna beriman kepada qada dan qadar, kemudian mengidentifikasi tanda-tanda qada dan qadar. Sedangkan mapping, yaitu ruang lingkup dari materi yang akan kita bahas di sini terdiri dari 4. Pertama, makna iman kepada qada dan qadar.
Kemudian kedua, pengertian iman kepada qada dan qadar. Ketiga, perbedaan qada dan qadar. Dan yang keempat, hubungan antara takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal. Nah, selanjutnya marilah kita sama-sama membahas mengenai materi iman kepada qada dan qadar. Makna iman kepada qada dan qadar adalah meyakini, mempercayai, dan memiliki ketetapan hati bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik hal yang buruk maupun hal yang baik, telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sehat atau sakit, kaya atau miskin, pintar atau bodoh, semuanya adalah ujian. Kita sering salah memahami tentang kondisi kehidupan. Misalnya, kita seringkali menasihati seseorang saat ditimpa musibah. Sementara saat jaya, hal itu jarang dilakukan. Padahal sehat, gembira, dan kaya juga merupakan ujian hidup. Manusia memiliki kesempatan memilih antara dua pilihan. Pilihan yang membawa atau buruk. Hal ini sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat 8 sampai dengan ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'ainain wal lisana wasyafatain wa hadainahu najdain. Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata dan lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Kemudian pengertian iman kepada qada dan qadar berarti beriman kepada takdir Allah, yaitu meyakini bahwa adanya ketetapan Allah yang berlaku atas makhluknya, baik ketentuan yang telah, sedang, maupun yang akan terjadi. Sementara perbedaan antara qada dan qadar, qada berarti menentukan atau memutuskan. Sementara menurut istilah, artinya segala ketentuan Allah sejak zaman azali. Sedangkan qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Sementara menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatunya. Hubungan antara takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal saling terkait. Maksudnya, Allah sudah mentakdirkan sesuatu pada kita, namun kita tidak tahu takdir Allah pada kita itu apa. Karena takdir termasuk rahasia ilahi. Untuk mengetahui takdir itu, kita harus berikhtiar dan berdoa. Hasilnya, kita serahkan pada Allah. Itu namanya tawakal. Dengan berikhtiar dan berdoa dan mengetahui apa hasilnya, itulah takdir Allah. Takdir adalah ketetapan Allah sejak zaman ajali. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Oleh sebab itu, manusia diberikan kemampuan untuk memilih takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dapat memilih ketentuan takdir Allah yang ditentukan, berhasil atau gagal, suka atau duka,
menjadi orang baik atau tidak. Namun perlu diingat bahwa setiap pilihan yang dilakukan oleh manusia pada waktunya akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihannya. Berikut adalah takdir terbagi dua macam. Pertama adalah takdir mu'allaq, adalah takdir yang berkaitan erat dengan usaha manusia. Sebagai contoh, seorang siswa bercita-cita untuk menjadi dokter. Untuk mencapai tujuannya, ia rajin belajar. Akhirnya, apa yang diinginkannya menjadi kenyataan. Dia akhirnya menjadi seorang dokter. Yang kedua adalah takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada manusia, juga tidak dapat dicoba atau tidak dapat dinegosiasikan oleh manusia. Sebagai contoh, seseorang lahir di Jakarta. Hal ini merupakan ketetapan Allah dan tidak bisa diminta. Kemudian ikhtiar. Ikhtiar merupakan usaha dengan serius dan sepenuh hati dalam tujuannya. Allah menentukan takdir manusia. Kita diwajibkan untuk ikhtiar. Kemudian berikutnya adalah doa. Doa merupakan ikhtiar batiniah yang memiliki pengaruh sangat besar bagi manusia yang mengimaninya. Bagi mereka yang beriman, doa tentu akan memberikan Anda ketangguhan dalam mengejar komitmennya. Dan yang terakhir adalah tawakal. Hal ini sebagaimana dari sebuah peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari sahabat mendatangi rumah Rasulullah dengan mengendarai unta. Sesampainya di depan Rasulullah, ada kejadian aneh di mata Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, "Mengapa untanya tidak ditambatkan?" Dia menjawab, "Tidak ya Rasulullah, karena kami sudah tawakal." Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "Tambatkan terlebih dahulu untanya, barulah bertawakal." Kisah ini menunjukkan bahwa tawakal itu dilakukan setelah berusaha dengan sungguh-sungguh. Ini juga menunjukkan bahwa tawakal erat kaitannya dengan ikhtiar. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan dapat kalian pahami dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.